Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, di Indonesia kita tahu budaya patriarki masih sangat kental sekali ya, di mana dengan adanya hal seperti ini juga tidak luput dari bentuk kekerasan terhadap perempuan juga yang akan semakin luas dan juga masif. Nah, kekerasan pada perempuan ini sendiri kan beragam ya, ada yang kemudian kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, bahkan dengan kekerasan sampai dengan kekerasan seksual. Nah, ini ternyata akan memberikan dampak jangka panjang loh pemirsa bagi mental si perempuan itu sendiri. Tepat di tanggal 25 November kita merayakan yang namanya Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Sedunia. Nah, inilah yang menjadi tema kita hari ini, bagaimana sih cara kita sama-sama untuk mencegah kekerasan itu terjadi terhadap perempuan. Tapi sebelum saya masuk ke tema utama kita, saya mau berbagi terlebih dahulu fun fact seputar bagaimana cara perempuan ini melindungi diri. Nah, banyak sekali kemudian bela diri yang bisa dipilih nih untuk para perempuan agar bisa tangguh dan melindungi diri saat berada di luar rumah ataupun saat beraktivitas. Yuk kita masuk yang pertama, ada karate. Ini adalah salah satu olahraga yang bisa juga ditekuni oleh para perempuan untuk melindungi diri saat berada di luar. Karena kemudian gerakan yang dinamis dan juga cepat. Nah, ini karate bisa kemudian melindungi diri saat kita misalnya ketemu perampok atau ketemu orang yang mau jambret. Nah, ini dengan karate ini bisa kemudian kita atasi. Yang berikutnya adalah pencak silat pemirsa. Nah, pencak silat ini adalah salah satu warisan nenek moyang kita, di mana ini adalah salah satu cabang olahraga yang juga banyak memberikan emas gitu ya untuk Indonesia pada Asian Games 2018 kemarin. Nah, pencak silat ini ternyata pemirsa bisa kemudian digunakan oleh perempuan karena banyak gerakan-gerakan yang sifatnya menangkis gitu. Nah, ini bisa digunakan saat kita menghadapi mungkin gitu ya di luar, saat kita menghadapi sebuah kekerasan. Nah, bisa kemudian menggunakan ini karena dia juga banyak melatih hal-hal seperti untuk melawan orang yang dengan menggunakan senjata tajam gitu. Karena banyak juga sekarang perampokan ataupun penjambretan yang mereka dibekali dengan senjata tajam. Nah, dengan kita mendalami ini, kita bisa kemudian terlindung dari hal tersebut. Berikutnya adalah judo. Nah, ini adalah olahraga dari Jepang ya. Banyak kemudian teknik membanting, teknik menangkis juga yang bisa kita gunakan. Nah, ini juga bisa dilengkapi dengan bagaimana cara kita ketika disekap begitu ya, untuk kita membebaskan diri. Nah, judo juga banyak mengajarkan teknik-teknik itu. Nah, ini juga bisa diimbangi gitu ya dengan bagaimana ketika kita melakukan atau melumpuhkan lawan, kemudian kita bisa lari atau bagaimana cara melumpuhkan kembali sehingga dia tidak bisa bangun kembali. Nah, ini salah satu olahraga juga yang bisa menjadi pilihan. Berikutnya adalah Muay Thai. Popularitasnya juga sekarang sangat tinggi gitu ya. Banyak kemudian orang mendalami olahraga Muay Thai ini, baik yang berdiri sendiri misalnya di rumah ataupun yang menjadi sebuah paket gitu ya dari sebuah olahraga gitu ya. Nah, bisa menggunakan Muay Thai misalnya sambil fitness, kemudian untuk pemanasannya juga ada Muay Thai-nya, terus juga baru pendinginan. Nah, biasanya olahraga seperti ini banyak ditekuni sekarang. Tapi yang menjadi menarik dari Muay Thai ini, olahraga asal Thailand ini adalah lebih menggunakan kemudian sikut, terus kemudian kepala kita yang juga ketika melakukan gerakan melumpuhkan lawan ini akan lebih keras dan bisa lebih efektif. Nah, ini juga bisa didalami dan sepertinya kalau kita lihat trennya ya, banyak sekali perempuan-perempuan juga yang mulai mendalami olahraga Muay Thai ini. Berikutnya, Taekwondo. Nah, ini adalah olahraga asal Korea yang lebih mengandalkan gerakan-gerakan kaki dan juga kecepatan nih pemirsa gitu ya. Ini bisa menutupi kelemahan kita nih pemirsa dengan menggunakan kecepatan-kecepatan kaki. Karena dengan kemudian kecepatan dan juga kekuatan dari taekwondo ini bisa membantu kita untuk mempercepat ketika kita sedang disergap oleh lawan kita atau disergap di jalan. Nah, bisa menggunakan teknik taekwondo ini. Nah, itu dia tadi 5 fun fact seputar pilihan olahraga yang bisa diambil ataupun didalami oleh para perempuan agar terhindar dari bentuk kekerasan yang sering kita hadapi atau sering diterima saat beraktivitas di luar, terutama di jalan-jalan ibu kota ya, yang kalau misalnya malam hari juga ramai atau bahkan yang beraktivitas pagi hari juga sangat sepi sekali. Nah, kita akan bahas nanti satu persatu bagaimana implementasinya. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi saya sudah membacakan beberapa fun fact seputar olahraga bela diri seperti apa yang bisa dipilih oleh perempuan untuk melindungi diri saat tadi mendapatkan sebuah tindakan atau perilaku kekerasan saat berada di jalan gitu atau beraktivitas di luar gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu yuk, apa gerakan-gerakannya kemudian yang cocok untuk para women di luar sana. Kita akan membahasnya, sudah bersama saya bergabung melalui Zoom ada Dr. Anita Suryani selaku spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit IMC Sentul. Selamat pagi Dr. Anita, apa kabar? Selamat pagi Mas, sehat bugar. Sehat Salam bugar, olahraga. semangat selalu. Terima kasih dokter Semangat sudah meluangkan dong. waktu pagi hari ini. Karena pas banget nih Sama-sama, kita Mas Imam. di tanggal 25 November ya, momennya pas banget gitu ya untuk kita kemudian Yes. bagaimana cara mencegah kekerasan terhadap perempuan. Nah, salah satunya dengan membekali melalui olahraga bela diri. Nah, tapi kan olahraga bela diri banyak ya gitu. Nah, kita filter Iya. menjadi 5. Yang pertama adalah olahraga bela diri karate. Sebetulnya dari karate ini apa yang bisa dipelajari dan bisa diimplementasi saat misalnya perempuan ini mendapati sebuah kekerasan atau perilaku kekerasan saat di luar? Oke, iya Mas. Jadi sebenarnya penting banget seorang wanita itu bisa menguasai salah satu teknik bela diri. Oke, yang kita mau bahas 5 di sini akan aku soroti dari sudut pandang kedokteran olahraga. Artinya dari karakteristik geraknya secara biomekanik nih, otot apa yang lebih dilatih. Ya, kalau yang pertama kita mau bahas soal karate. Karate ini Mas, dari karakteristik geraknya lebih mengarahkan kepada kekuatan tangan. Ya, mulai dari punching, dia menonjok, dia semuanya tuh utamanya di tangan, kaki itu yang sebagai backup. Jadi para wanita yang ingin mempelajari olahraga karate, otomatis nih kekuatan tangannya akan bertambah. Seiring dia makin jago, makin rutin latihan karate. Ya, dan kekuatan tangan ini perlu sekali ya, memang secara umum akan diperlukan untuk kita mempertahankan diri, untuk melawan hal-hal yang tidak kita duga. Ya, jadi utamanya kalau karate itu tangannya akan lebih kuat. Oke, baik. Begitu, Mas. Kemudian yang kedua adalah pencaksilat. Kalau pencaksilat sendiri, bagian tubuh mana atau otot mana kemudian yang akan lebih kuat dalam kita membantu gitu ya mempertahankan diri kita saat mengalami kekerasan? Oke, kalau pencaksilat ini memang warisan budaya leluhur kita ya Mas ya. Dari Indonesia memang ini aslinya. Dia sudah ada sebelum dijadikan cabang olahraga. Ya, seperti renang, dia kan memang kemampuan untuk bertahan hidup. Nah, karena dia memang untuk bertahan hidup, jadi dia menggunakan seluruh bagian tubuh kita, upper and lower, tangan dan kaki. Dia ada meninju, dia ada menonjok, dia ada menendang, dia semuanya dipakai. Kalau kita lihat perlombaan pencaksilat di SEA Games ya, itu semuanya dia gunakan. Otomatis kekuatan otot tangan, kaki semua akan lebih terlatih dan jadi lebih kuat. Oke, Begitu, jadi untuk Mas. mempertahankan dirinya bisa langsung kemudian semuanya gitu ya, dari otot tangannya sampai kalau dia dengan otot melatih kaki gitu semuanya, ya. atas dan bawah. Yes, Karena kemudian betul. kalau misalnya kita kuat dalam punch doang, tapi kuda-kudanya juga tidak bagus gitu ya, malah bukannya merobohkan, Nah, bisa jadi kita yang kemudian iya, roboh gitu ya karena didorong gitu ya. betul. Oke, baik. Bahkan kuda-kuda ini adalah teknik utama di pencaksilat ya. Dia punya kuda-kuda depan, samping, belakang, serong. Nah, itu yang benar-benar akan bikin kaki. Kalau kita usaha ituin kuda-kuda Mas, itu sebentar aja itu akan pegel. Ya, sementara ini memang sepanjang dia pencaksilat, dia harus melakukan kuda-kuda yang cobain aja deh. Kita lakukan itu kan seperti squat, latihan squat ya. Yang terus-terusan dilakukan. Pertama-tama baru mulai pasti pegel. Oke, baik. Nah, ini yang menarik yang ketiga nih, karena ini adalah olahraga dari Jepang. Kalau misalnya sekilas kita tahu ya, baik itu dari kartun ataupun dari film-film Jepang yang kita saksikan, judo itu ya tadi lebih banyak membanting begitu ya gitu. Sebetulnya apa sih manfaat Betul. dari kesehatannya, dari segi pengembangan ototnya sampai dengan misalnya teknik yang bisa digunakan untuk melindungi diri gitu saat mendapatkan kekerasan gitu ya. Apalagi kalau disekap seperti itu, seperti kayak judo tuh lebih cocok begitu ya untuk membanting lawannya. Gimana sih Dokter Anita? Betul. Oke, kalau tadi karate dan pencaksilat bisa nyerang. Ya, dia menyerang lawannya, dia bisa menyakiti balik. Kalau judo ini lebih ke arah defense, pertahanan diri. Bagaimana kita memanfaatkan berat badan, momentum, gaya, kekuatan lawan untuk balik menghancurkan dia. Menghancurkannya dalam arti menjatuhkan, bukan kita menyerang dia. Karena kalau kita lihat dari karakteristik geraknya, dia tuh lebih banyak membanting ke bawah. Ya, dia bertahan, lalu dia banting ke bawah. Bedanya ada lagi satu lagi nih Mas, kalau judo tuh lawannya si aikido. Ya, aikido dan jujitsu. Ya, judo sama aikido agak lebih sama. Kalau jujitsu itu bedanya persentase dia berdiri dan persentase dia di ground. Kalau judo ini lebih banyak berdirinya. Jadi habis dia banting dia berdiri lagi.
Ya, jadi bagaimana dia menyekap, dia balik ke lawannya, dia akan membanting lawan ke bawah, udah jatuh dia akan berdiri lagi. Kalau satu lagi Jiu-Jitsu tahu ya, yang dia bergulat di Ya, lantai ya. lebih banyak, 90%. Ya, dia akan mengunci, dia akan bikin lawannya bisa sampai choking ya, bisa sampai tersendat karena dia tahan terus ya. Otomatis utamanya kalau di bagian leher bisa mengganggu sistem pernafasan dia. Nah, jadi kalau judo ini akan melatih otot-otot core. Ya. Core ini inti tubuh, bagaimana dia membanting kan kita pasti pakai pinggang, Ya. punggung, dada, dan perut. Ya, otot core-nya itu harus kuat. Ya, otomatis tangannya untuk membanting di awal menggapai berat badan lawan juga harus kuat. Ya, dan kaki juga, tapi utamanya di core karena core yang akan bergerak untuk membuat lawan itu jadi berubah posisinya dari dia di atas jadi di bawah. Ya, jadi judo ini lebih ke arah wanita-wanita yang nggak mau menyerang ya. Jadi buat defense, buat pertahanan. Bagaimana kalau lawan mau nyakitin kita, mau berbuat sesuatu yang tidak baik, kita bisa manfaatkan tenaga dia untuk balik menjatuhkan dia. Begitu, Mas. Jadi setelah dijatuhkan, kemudian kita bisa mengamankan diri dengan lari gitu ya, atau mencari kerumunan gitu. Jangan kemudian dilanjutkan gitu, karena mungkin bisa jadi pilihan olahraga bela dirinya. Kalau judo lebih ke sana. Oke, baik. Berikutnya, ini juga dari luar, dari Thailand, tetangga kita, Muay Thai. Muay Thai ini kan lebih populer sekarang ini ya, 1-2 tahun kebelakangan gitu. Sebetulnya apa yang dipelajari di sana, apa manfaatnya untuk tubuh kita, untuk pengembangan otot kita terutama, dan seberapa besar sih efeknya dia dalam membantu kita melindungi diri? Iya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, Muay Thai ini dia kan cepat gerakannya dan ciri khasnya dia pakai tekukan-tekukan tubuh kita yang punya tulang, yang tajam, yang lebih bisa menyakiti orang. Ya, jadi ini Muay Thai ini memang ya kita lihat dia tendang, kadang-kadang dia pakai lutut, kadang-kadang dia pakai siku lebih banyak. Ya, itu akan lebih mudah kan dia, dan dia lebih pendek juga ya. Jadi dia lebih mudah untuk bisa menyerang. Kalau ini dia juga menyerang lawan. Oke, jadi di Muay Thai ini otomatis kalau dia pakai tangan, pakai semua juga gerak. Atas dan bawah, otot tangan dan otot kaki juga bergerak. Yang mesti hati-hati cederanya di bagian lutut lebih sering. Oke, jadi ototnya karena dia pakai sendi itu lebih gampang. Sendi itu lebih gampang kena cedera. Jadi saat dia, kalau tadi kan kita pakai kaki tendangan lebih ke arah ujung-ujungnya, lebih ke arah tulang punggungnya ujungnya. Kalau ini dia pakai sendi, sendinya mesti hati-hati karena sendinya dipakai untuk menghancurkan, untuk dipakai untuk membuat suatu gaya. Jadi cederanya suka lebih banyak di bagian lutut, gitu, Mas. Ya, memang Muay Thai ini lagi populer sekarang. Karena dengan kecepatan itu juga bisa jadi latihan kardiorespirasi. Jadi semua latihan olahraga bela diri ini bisa jadi untuk kebugaran jantung otot, Mas. Di samping spesifikasi otot yang dilatih berbeda-beda. Oke, tapi ada tadi catatan yang harus diperhatikan gitu ya, karena menggunakan siku. Nah, berarti persendiannya juga harus diperhatikan. Nah, ini bisa menjadi perhatian gitu ya. Mungkin untuk usia-usia tertentu lebih baik memilih yang lain gitu ya. Tapi yang muda juga bisa ya kemudian menggunakan yang ini. Oke, baik. Berikutnya yang terakhir juga ini adalah taekwondo. Ini olahraga Korea yang dari dulu tuh sebetulnya sudah banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia ya, bahwa taekwondo lebih mungkin spesifik kepada kaki, tapi mungkin bisa dijelaskan Dokter Andita, apa manfaatnya dari taekwondo ini dalam hal melindungi diri kita dan juga melatih otot-otot tubuh kita? Yes, betul. Oke, Mas, kebetulan aku pernah ikut taekwondo nih waktu kuliah di FKUI ya, karena cuma olahraga aja waktu itu ada beberapa, tapi taekwondo ini termasuk yang paling populer. Ya, memang di masyarakat juga populer. Taekwondo ini kalau tadi karate tangan utamanya, backupnya kaki. Kalau ini kebalikannya, taekwondo utamanya kaki, backupnya tangan. Jadi memang saat latihan itu kita akan sangat banyak sekali menggunakan kaki. Dari melompat, dari menendang, ya semuanya tuh pakai kaki utamanya. Kita tahu ya kalau taekwondo punya target yang selalu buat tendangan. Sementara pukulan ini cuman sampingan aja. Ya, jadi benar-benar tendangan ini yang utama, dan kalau kita bandingkan tangan dan kaki otomatis lebih gaya yang dihasilkan lebih banyak kaki, lebih besar di kaki. Ya, jadi memang untuk latihan-latihan taekwondo ini tadi seperti dijelaskan, ini bisa menutupi kekurangan otot bagian atas, kelemahan otot atas tubuh, upper body, karena lower body-nya akan dibuat kuat sekali. Ya, jadi buat orang-orang yang, atau kebalikannya, orang-orang yang punya kelemahan otot kaki, untuk wanita-wanita kita tahu ya kelemahan otot kita di sebelah mana, bisa memilih latihan yang menguatkan otot tersebut. Jadi kalau udah tahu, aduh kakiku agak lemah nih, kakiku lambat nih, kakiku nggak bisa kenceng nih kalau nendang. Nah, itu bisa memilih
latihan taekwondo ini. Baik, apalagi Begitu kalau Mas misalnya Imam. biasanya perempuan kan lebih banyak cincin di tangan gitu ya. Terus dengan begitu, nah kalau misalnya kaki kan dengan heelsnya atau dengan perlengkapan yang ada setiap Wah hari iya kita itu oke pakai ya kan, juga tuh ya. itu bisa lebih Yes, kombinasi yang sangat bagus gitu ya. Baik, Dokter Anita terima kasih betul loh Mas sudah Imam. berbagi informasi hari ini. Ini sangat inspiratif Sama-sama sekali mudah-mudahan pilihan bermanfaat. olahraga bela diri apa yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam melindungi diri mereka saat beraktivitas. Terima Iya, kasih Dokter Anita, salam sehat, semangat selalu. sama-sama Mas Imam. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik. Ya pemirsa itu dia tadi pembahasan seputar fun fact bagaimana olahraga-olahraga yang bisa digunakan oleh Anda untuk melindungi diri saat beraktivitas di rumah. Nah selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kita mencegah kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Apa yang harus dilakukan baik oleh lingkungannya atau tadi si personelnya itu sendiri. Kita akan bahas nanti ya usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sekarang tanggal 25 November, kita sama-sama merayakan tentang bagaimana kita harus lebih concern terhadap kasus kekerasan pada perempuan gitu, sedunia bahkan gitu ya. Karena ini kasusnya banyak sekali yang viral beberapa pekan ini juga tidak kalah banyak gitu ya. Baik misalnya kasus yang di Sukabumi ataupun kasus-kasus lain. Atau beberapa kasus juga yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia tidak kalah besar gitu ya. Dan ini hanya fenomena gunung es saja, bahkan masih ada mungkin yang di bawahnya juga tidak melakukan laporan sehingga tidak diketahui. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya melalui sambungan Zoom ada Dr. Naomi Sutikno, psikolog dan juga dosen dari Universitas Tarumanegara. Saya akan sapa. Selamat pagi Ibu Naomi, salam sehat. Selamat pagi Mas Imam, salam sehat semuanya. Baik, kita akan membahas isu tentang kekerasan perempuan nih Bu. Karena di Indonesia sebetulnya kan pemikiran atau pola pikir atau budaya patriarki juga masih sangat besar ya gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mungkin boleh dijelaskan kekerasan terhadap perempuan itu apa sih? Dan kemudian sebuah negara timur gitu seperti kita dengan yang sistem paradigma pola pikirnya patriarki seperti ini benar-benar bisa mempengaruhi nggak sih angka-angka kekerasan terhadap si perempuan itu sendiri? Baik Mas Imam. Jadi kita perlu paham dulu ya pengertian mengenai apa sih itu kekerasan kan ya. Jadi kekerasan itu kan adalah penggunaan kekuatan gitu ya, kekuatan fisik gitu atau kekuasaan bisa gitu ya, yang dilakukan secara sengaja ya, seperti misalnya ancaman juga bisa gitu ya, ataupun tindakan nyata itu kepada orang lain, kepada kelompok ya, agar yang melakukan kekerasannya mendapatkan keuntungan pastinya ya, dan si korban atau orang yang dikenakan kekerasan itu mengalami cedera ya, baik cedera fisik maupun cedera psikologis itu, bahkan sampai mengalami mungkin kemunduran dalam perkembangannya. Nah, ini yang kita harus pahami dulu tentang apa itu kekerasan ya. Nah, pada wanita atau perempuan kita bisa bicarakan juga banyak mengalami kekerasan ya. Kekerasan pada perempuan itu berbagai macam bentuknya Mas ya. Jadi kita bisa tahu kekerasan pada wanita itu termasuk misalnya kekerasan pada istri itu termasuk ya, termasuk bagian dari kekerasan pada perempuan ya. Kemudian juga kekerasan pada perempuan itu salah satunya lagi misalkan ya kita tahu mungkin pelecehan seksual gitu ya. Kemudian kekerasannya tidak hanya fisik ya, tapi juga kekerasan bisa berbentuk verbal gitu. Ya, jadi kekerasan bentuk verbal. Terus kekerasan bentuk ekonomi juga ada Mas Imam. Jadinya itu berbagai macam bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada perempuan. Gitu. Dan itu terjadi pada banyak segmen ya. Kita perlu memahami tentang kekerasan pada perempuan itu bisa terjadi di berbagai macam segmen dalam kehidupan kita. Dalam segmen individu, misalnya kayak pergaulan ya, misalkan dia bersama pasangannya atau pacar gitu ya. Kekerasan dalam berpacaran itu juga banyak terjadi kasusnya. Ya, kemudian juga tadi ya di dalam rumah tangga ya, kekerasan dalam rumah tangga itu masuk juga. Kemudian di tempat kerja ya itu juga ada kekerasan pada perempuan juga bisa terjadi, maupun di lingkup sosial kita secara umum. Gitu. Jadi memang kekerasan pada
perempuan ini suatu kondisi yang memang tidak bisa kita pungkiri itu Ya, terjadi di sekitar kita ya. oke. Gitu Atau sih. bahkan di antara kita sudah menjadi Mm. korban atau menjadi pelaku begitu ya. Nah, ini kan kita tidak pernah tahu Iya, gitu karena tadi spesifikasinya yang sangat luas sekali begitu. Baik. Nah, Bu Naomi betul. kalau bicara soal gender sekali lagi, kenapa Mm. kemudian korban itu lebih banyak di perempuan? Apakah karena memang lembaga pelaporannya hanya perempuan seperti itu? Atau misalnya ada penjelasan lain kenapa kemudian yang korban itu kok lebih banyak perempuan yang? Iya, iya benar ya. Memang kayaknya tadi kalau menyinggung lembaganya, kayaknya adanya lembaga perempuan Iya. perlindungan perempuan gitu ya, perlindungan perempuan dan anak. Tapi sebenarnya tidak tidak karena lembaganya saja ya. Dalam penelitian-penelitian mengenai kekerasan Mhm. gitu ya, memang secara statistik korbannya memang lebih banyak Hmm. perempuan, Mas Hmm. Imam. Gitu. Jadi perlu memang kita pahami ada apa gitu ya, mengapa kok lebih Hmm. banyak Hmm. perempuan? Apakah laki-laki pernah jadi korban kekerasan? Jawabannya pasti ada juga Iya. ya. Tapi secara statistik memang 1:4 itu perempuan lebih banyak ya sebagai korban. Nah kalau kita bicara apa penyebabnya, maka kita perlu lihat dari berbagai macam sudut pandang ya. Misalkan kita lihat dari sudut pandang level individunya sendiri, si Mhm. perempuan ini sendiri ya, karakteristiknya dia ya, misalkan karakteristiknya sebagai perempuan, penampilan fisiknya ya. Kemudian juga dari sisi hubungan timbal baliknya gitu ya, bahwa dia biasanya berperan sebagai apa nih di dalam Mhm. hubungan bersama lawan jenisnya atau pasangannya seperti itu ya. Kemudian juga dalam aspek, mohon maaf tadi sempat Hmm. Mas Imam juga menyinggung ya Iya. mengenai patriarkisme ya. Iya. Jadi di dalam budaya, itu kan aspek budaya ya. Aspek budaya ini memang apalagi budaya patriarki ya, jadi budaya yang memang menomorsatukan atau mendahulukan gitu Mhm. ya, Mhm. figur pria gitu ya. Jadi, eee, para pria ini superior kan Iya. posisinya Iya. gitu ya. Jadi perempuan itu dia karena posisinya di bawahnya, sehingga dalam aspek budaya, aspek hubungan sosialnya mereka menjadi lebih mengambil posisi lebih rendah, Hmm. gitu Hmm. ya. Hmm. Dengan lebih rendah mereka cenderung lebih nurut, Hmm. lebih submisif, gitu ya. Dalam penyelesaian masalah pun bersama lawan jenis, bersama laki-laki dia akan lebih mengikuti gitu Iya. ya pandangan-pandangan yang laki-laki, apalagi dalam masalah keluarga, pernikahan, dia Hmm. cenderung menunggu dari respon si laki-lakinya Hmm. seperti itu ya. Nah, dengan kondisi budaya seperti itu juga sangat mungkin ya bisa menimbulkan adanya kekerasan pada perempuan seperti itu Hmm. ya. Oke. Dan dari aspek hukum sebenarnya juga loh Mas. Hmm. Kalau kita Hmm. Hmm. perhatikan aspek hukum itu kadang perempuan kan cukup banyak gitu ya, perempuan itu yang lemah dalam peraturan Hmm. perundang-undangan ya. Hmm. Hmm. Jadinya mereka pun ya tadi tidak terlalu paham gitu mengenai Iya. posisinya, mengenai haknya gitu. Hmm. Nah Hmm. itu contoh-contoh ya atau tinjauan Iya. apa saja yang perlu kita perhatikan mengapa kekerasan ini lebih banyak terjadi Hmm. pada Hmm. perempuan. Jadi kemudian ada data-data yang mendukung, ada penelitian yang mendukung juga kenapa kemudian korban ini lebih banyak di sana, dan juga kenapa kemudian harus perlindungannya lebih difokuskan di sana gitu. Bukan berarti tidak ada kekerasan di laki-laki, tapi juga karena lebih Betul. fokusnya ke sana, kemudian banyak data-data yang mendukung sehingga kita harus lebih fokus di sana. Nah, menariknya adalah ternyata kasus-kasus seperti ini terjadi oleh orang dekat si korban itu sendiri begitu ya. Semua data-data menunjukkan seperti itu. Bahkan fakta-fakta yang bisa kita lihat di berita juga belakangan ini gitu ya, menunjukkan hal seperti itu. Orang tua, suami, kakak, paman gitu. Ini adalah justru yang lebih potensial gitu ya melakukan tindak kekerasan tadi. Kenapa sih kemudian kok justru orang dekat ya yang lebih Iya. cenderung melakukan atau menjadi pelaku kekerasan tersebut? Betul sekali. Benar, datanya memang banyak sekali kasus kekerasan pada perempuan ini terjadi malah dilakukan gitu ya oleh orang terdekatnya. Betul ya tadi kayak misalnya ayahnya atau Hmm. pamannya ya atau gurunya bahkan Hmm. ya. Hmm. Nah, apa sih yang membuat kenapa nih kok keluarga terdekat atau orang-orang terdekat ya malah yang
Ya. melakukan kekerasan kepada perempuan. Kembali kayak tadi Mas kita bicarakan mengenai apa posisi kali ya, dia perempuan menempatkan diri sebagai yang submisif gitu ya, yang lebih rendah gitu. Sehingga ada kecenderungan dia juga kebutuhan untuk dilindunginya juga ada ya. Nah, di saat dia di posisi lebih rendah, kemudian dia inginnya dilindungi, maka si pelaku yang lebih superior akan menggunakan posisinya tersebut, gitu ya. Jadi hal itulah yang membuat para pelaku ini mendominasi perempuan, ya, sehingga perempuan-perempuan itu akhirnya menjadi korban, gitu. Ya. Maka memang yang terlihat karena posisinya sih, posisi submisifnya, ya. Misalkan dia posisinya anak gitu ya, ya dia melihat ayah itu kan sebagai figur atau pamannya sebagai figur yang harusnya melindungi dia gitu ya, yang biasanya mungkin memang betul melindungi, memberi uang jajan misalkan seperti itu ya, sehingga ya memang mereka melihat figur itu yang biasa melindungi, akhirnya dia menuruti apa yang Oke. Nah, dalam pekerjaan juga bisa terjadi gitu ya. Apabila dia di posisi yang Ya. submisif, yang di bawah gitu ya, lebih rendah, maka dia akan melihat atasannya ini yang mengatur dia gitu ya. Maka dia mau tidak mau merasa ya harus mengikuti gitu ya, supaya posisi dia di dalam tempat kerja itu pun menjadi lebih aman. Nah, itu yang terjadi. Jadi karena memandang posisinya ya, karena ya memang tadi kita sudah singgung juga ada aspek budaya juga yang membuat cara pandangnya terjadi seperti itu. Oke, jadi kemudian kebablasan dalam hal followersnya mengikutinya, padahal rules-nya sudah ada gitu. Dalam keluarga ada batasan, dalam pekerjaan ada batasan, dalam misalnya di kampus juga ada batasan gitu. Tapi terkadang karena terbawa gitu dan juga lupa. Nah, kita akan bahas nanti Dr. Naomi di segmen selanjutnya bagaimana cara kita mengerti dan mempertebal batasan itu gitu ya. Apa yang harus dilakukan misalnya dari pihak luar lingkungannya dan dari diri dia sendiri gitu, karena kan kita harus membentengi kemudian dari si personalnya itu sendiri. Kalau misalnya sudah terbawa dengan budaya yang ada dan lingkungan yang ada, malah justru susah nanti kalau misalnya proteksinya juga tidak ada dalam diri dia sendiri. Baik, kita akan bahas nanti ya usai jeda. Jangan beranjak di layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita hari ini tentang bagaimana cara kita mencegah kekerasan terhadap perempuan. Masih bersama saya Ibu Naomi selaku psikolog dan juga dosen dari Universitas Tarumanegara. Nah, Ibu Naomi, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Tadi kita sudah banyak bicara soal apa itu kekerasan terhadap perempuan, terus kenapa kemudian kok korbannya lebih banyak perempuan. Nah, sekarang kita akan bicara lebih fokus kepada bagaimana sih cara kita melakukan proteksi. Karena tadi budaya, lingkungan sudah terbentuk seperti itu. Tapi kan kemudian manusianya juga bisa mengubah itu. Nah, dari eksternal misalnya dari lingkungan atau dari pihak laki-laki sudah kemudian tidak menganut lagi nih pemikiran-pemikiran patriarki seperti itu. Nah, bagaimana dengan si perempuannya? Apa yang harus diubah paradigmanya? Dan bagaimana cara kita memproteksi sama-sama agar tadi tidak terlalu kebablasan gitu ya, misalnya sebagai murid ya sudah batasannya kita hanya berguru ilmu gitu ya, jangan kemudian nurut dengan hal yang lain, begitupun di kantor atau begitupun di rumah tangga. Iya, betul sekali. Jadi kita perlu melihat dari sisi perempuan ini ya, agar tidak mengalami kekerasan seperti itu ya, baik di rumah tangga ataupun di tempat kerja ataupun di sekolah seperti itu. Maka sangat penting sekali kita memang memberdayakan perempuan. Memberdayakan perempuan ini artinya membuat para perempuan ini memiliki pengetahuan yang cukup baik dan cukup banyak mengenai apa saja, mengenai hak-haknya dia, ya. Kemudian juga membantu perempuan ini juga lebih berdaya dalam mengembangkan keterampilan penunjang hidupnya, ya. Misalkan dia diberi kesempatan seluas-luasnya untuk sekolah tinggi, bekerja secara mandiri, seperti itu ya. Jadi hal-hal yang membuat perempuan ini menghayati dan menyadari bahwa saya mampu untuk berdiri di atas kaki saya sendiri, seperti itu. Kemudian perempuan-perempuan itu juga dibantu untuk memahami
apa saja yang dia miliki di dalam hidup ini. Yang dia miliki artinya tidak hanya secara materi kita berbicara ya, tapi dia memiliki, mungkin dia akhirnya menyadari bahwa oh saya ternyata punya orang tua yang sangat baik yang mendukung saya, atau saya punya keluarga yang begitu mendukung, atau saya punya punya teman, atau saya punya fasilitas-fasilitas yang akan melindungi saya seperti itu. Jadi dia perlu dibantu juga untuk menyadari apa saja yang dia punya. Ya tadi ya, selain apa yang dia mampu, kemudian apa yang dia punya, gitu ya. Sehingga itu semua akan membentuk konsep dirinya ya, mengenai siapa saya. Ya, jadi semakin dia memiliki rasa keberhargaan atas dirinya yang tinggi, maka perempuan-perempuan itu akan semakin kuat, semakin tangguh ya, sehingga tidak dengan mudah di awal kita bicara dia memposisikan dirinya menjadi lebih rendah, tidak gitu ya, malah dengan dia tahu dirinya itu adalah orang yang punya kemampuan, punya kelebihan ya, maka dia akan lebih percaya diri dan bisa memposisikan dirinya setara gitu ya dengan lawan jenisnya juga. Jadi kemudian kuncinya adalah pemberdayaan tadi, memberi ruang dan kesempatan gitu. Dengan begitu bisa belajar, bisa memahami gitu. Karena di era keterbukaan informasi seperti sekarang, sebetulnya banyak informasi yang bisa kita akses seputar bagaimana cara pencegahannya gitu. Tinggal implementasinya saja gitu ya di lingkungan, bahwa benar nggak sih ruang itu terbuka atau jangan-jangan masih banyak ruang yang tertutup untuk perempuan ambil andil di sana. Baik. Nah, selanjutnya kita akan bicara soal bagaimana cara kita menanganinya ketika ada keluarga, kerabat kita kemudian yang mengalami kasus seperti ini sebagai korban kekerasan begitu ya. Dan kondisi seperti apa kemudian Bu Naomi untuk kita meminta bantuan profesional dalam penanganan hal tersebut? Baik. Yang pertama, keluarga terdekat gitu ya, orang terdekat ya, baik keluarga ataupun teman gitu ya. Kalau kita mengetahui bahwa ada seseorang bagian dari keluarga kita yang mengalami kekerasan tersebut gitu ya, atau teman itu tentang kekerasan, yang paling dibutuhkan adalah dukungan. Pertama, dukungan emosional. Jadi dia dia dibantu untuk bisa kembali merasakan rasa aman. Ya, karena biasanya para korban ini setelah diperlakukan seperti itu ya dengan kekerasan, mereka akan kehilangan rasa aman di tempat dia berada. Maka yang diperlukan tadi adalah dukungan dari lingkungannya sebagai pemberian rasa aman ya, dan juga diberikan ketenangan ya, dan juga perasaan-perasaan yang positif gitu ya pada diri si perempuan tersebut. Kemudian selain dukungan-dukungan yang sifatnya emosional tadi, diberikan juga dukungan yang sifatnya teladan contoh. Jadi diajarkan mungkin bagaimana kalau misalkan dia diperlakukan secara tidak baik itu apa yang harus dia lakukan, seperti itu ya. Jadi itu juga perlu dibantu dengan dukungan teladan atau informasi seperti itu. Kemudian dukungan lain yang bisa dibantu adalah dukungan akan jaringan pengaman sosialnya juga. Jadi para perempuan perlu mengetahui jaringan pengaman sosial apa yang dia punya, yang bisa dia capai gitu ya. Kemana dia harus pergi mengadu gitu ya. Dan juga selain itu pastinya mungkin juga mereka ada yang membutuhkan dukungan secara material gitu ya, dimana karena mungkin kesulitan ekonomi, kan ada juga kasus-kasus kekerasan yang sifatnya kekerasan ekonomi, di mana seorang istri yang tidak dibiayai, dinafkahi dengan layak. Maka ada juga kesempatan kita kalau bisa memberikan dukungan itu ya tentunya dukungan materi. Nah ini semua akan lebih lengkap dukungan-dukungan dan bantuan-bantuan ini kalau memang kita membantu para anggota keluarga kita atau teman kita yang mengalami kekerasan ini ke ranah profesional ya. Jadi dukungan itu memang kita bisa lihat ada sumbernya kan ya. Ada sumber yang informal ya kayak tadi ya, keluarga atau teman itu informal. Tapi juga dukungan yang lainnya adalah dukungan profesional. Seperti misalnya kemana? Profesional. Kepolisian masuk ya kan, ke tempat hukum ya, aparat hukum masuk, terus juga bisa ke profesional yang lain, mungkin ke dokter atau psikolog gitu ya,
ke guru, misalnya di sekolah ke guru yang memang bisa diandalkan seperti itu. Itu dukungan-dukungan yang sifatnya formal ya. Dan ini penting sekali, dukungan formal ini akan membantu tadi para perempuan korban kekerasan ini menjadi memiliki pengetahuan ya kan, menjadi memiliki rasa aman bahwa dia akan dilindungi, dia akan dibimbing gitu ya, supaya dia tidak terlalu terpuruk dalam kesedihan atau ketidaknyamanan yang dia rasakan. Dan juga dukungan hukum gitu ya, karena akan rasa lebih lega ketika keadilan itu bisa ditegakkan gitu ya terhadap tadi si pelakunya tersebut. Terkadang ada ganjalan-ganjalan seperti itu juga yang kemudian membuat justru dari sisi psikologis dari si korbannya malah tidak nyaman karena belum ada penetapan hukum tadi. Baik, Dokter Naomi, kita tahan dulu. Kita akan baca dulu ya Instagram dari pemirsa Bincang Sehati yang sudah bertanya langsung melalui DM kita di @bincangSehati.tv. Dari Tika, saya pernah mengalami kekerasan verbal dari mantan pacar saya 2 tahun lalu. Dan kini saya sulit kembali membuka hati. Bagaimana solusinya? Nah, mungkin bisa bantu dijawab nih Bu Naomi. Baik, terima kasih Mbak Tika atas sharingnya keadaan Anda ya. Anda mengalami kekerasan verbal gitu ya dari pacar. Tentu saja Mas Imam ya, kalau seseorang mengalami kekerasan verbal itu memang yang berdampak pasti psikologisnya gitu ya. Bisa menghasilkan rasa tidak yakin diri. Cukup banyak juga kasus yang dikenakan kekerasan verbal sehingga si korban ini malah merasa dan berpikir dan merasa bahwa mungkin label itu betul buat saya, seperti itu. Terjadi pembenaran atas caci maki yang diberikan kepada seseorang gitu ya. Jadi dia meyakini malah. Nah, ini yang menjadi berbahaya. Saat seseorang meyakini bahwa label-label atau caci maki itu adalah suatu kebenaran, maka rasa harga diri dia akan turun sekali, ya kan? Dia akan merasa dirinya orang yang buruk, orang yang bersalah, padahal terbalik keadaannya. Tapi itu bisa terjadi. Maka apa yang perlu kita bantu adalah kita perlu membantu orang-orang seperti ini supaya kembali lagi harga diri tadi dengan menyadari bahwa kamu tidak seperti itu, kamu tidak sendirian, gitu ya. Kemudian juga caci maki atau kekerasan verbal atau bentakan seperti itu yang begitu traumatis gitu ya, memang bisa membuat seseorang menjadi ketakutan yang luar biasa dan bisa masuk ke fase yang namanya kita sebut trauma. Ya, nah apabila seseorang sudah sampai fase trauma itu, maka penanganan yang harus diberikan ya memang salah satunya selain dukungan tadi ya, dukungan dari keluarga atau teman, tapi juga bisa dibawa ke psikolog gitu ya, supaya kita bantu supaya mengatasi trauma-traumanya tersebut. Karena dengan dia trauma, dia hidup dalam ketakutannya itu, dia akan sulit untuk maju, untuk melihat hidup yang lebih luas lagi gitu. Jadi mungkin supaya tadi Mbak Tika itu mengalami, jadi rasanya takut untuk mencoba lagi gitu. Nah itu semua karena adanya trauma yang dialami. Jadi kalau bisa mungkin perlu ada teman gitu ya, Mbak Tika gitu ya, teman yang memberikan dukungan emosional atau keluarga gitu ya, atau perlu sampai dukungan-dukungan yang lebih bersifat profesional juga mungkin ada bisa cari gitu, Mbak Tika. Kira-kira gitu jawaban saya, Mas. Jadi kemudian jangan disimpan sendiri, diutarakan untuk bisa mencari dukungan, dan untuk bisa mencari dukungan tadi kan kita harus berbicara gitu ya. Jadi kemudian dilatih gitu ya untuk belajar kita berbicara, menyampaikan gitu apa yang kita rasakan kepada orang-orang yang bisa memberikan dukungan sosial dan juga dukungan emosional yang baik kepada kita. Jangan kemudian salah nih berbicaranya ya, Ibu Naomi. Terkadang kita suka salah nih berbicara justru di Instagram, justru di sosial media begitu ya. Yang kita nggak tahu kemudian feedbacknya seperti apa, yang bahkan feedbacknya ternyata berbeda dari apa yang kita harapkan. Nah ini yang kemudian bisa tambah stres, tambah trauma lagi, dan akhirnya menjadi sebuah trauma yang berkepanjangan. Baik, nah di segmen selanjutnya Bu Naomi kita akan berbagi tips bagaimana cara kita yuk sama-sama menghindari dan juga mencegah agar kita tidak menjadi korban dari kekerasan seksual itu sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bahas nanti ya usai jeda. Jangan beranjak, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Di segmen terakhir kita akan berbagi tips bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak menjadi korban dari kekerasan itu sendiri. Nah, kita akan membahasnya lagi ya, masih bersama saya Ibu Naomi selaku psikolog dan juga dosen dari Universitas Tarumanegara. Kita akan membahas yang pertama adalah kita harus memahami hubungan yang sehat. Nah, karena dalam sebuah hubungan itu kita standarnya sebetulnya itu ya, hubungan yang sehat, bukan siapa yang lebih superior, siapa yang tanggung jawab A, siapa yang tanggung jawab B, tapi bagaimana mengenal sebuah hubungan yang sehat. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Naomi, apa sih kemudian hubungan yang sehat dan bagaimana cara kita menerapkan hubungan sehat itu sendiri? Hubungan yang sehat, betul sekali ya, kita perlu memahami gitu, hubungan yang sehat yang akan membuat tadi ada kesetaraan ya antara laki-laki dan perempuan, di mana posisinya saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Itu kuncinya, Mas, supaya hubungan itu menjadi sehat. Baik, posisinya misalkan dia adalah anggota keluarga, dia anak, dia melihat ayahnya seperti apa, keluarga besarnya seperti apa, ya, tapi juga dari pihak ayah atau paman atau keluarga besar atau guru ya, itu juga harus menghargai si anak yang harusnya dia jaga itu gitu ya. Jadi menghargai keberadaannya, menghormati hak-haknya, seperti itu. Akan tercipta pastinya hubungan yang sehat kalau kedua belah pihak saling memiliki pemahaman yang sama. Gitu, Mas. Jadi harus tahu bagaimana konteks si hubungan yang sehat itu. Nah, itu yang menjadi kitab sama-sama gitu ya. Nanti kalau misalnya ada penyimpangan satu sama lain bisa kemudian memberikan pemahaman atau menyuarakan apa yang ingin disampaikan. Berikutnya adalah harus waspada terhadap perubahan sikap gitu. Karena terkadang kita lalai ya. Mungkin karena capek setelah beraktivitas kerja. Nah, kita lupa dengan perubahan-perubahan sikap yang terjadi oleh orang-orang terdekat kita. Nah, seberapa penting nih kemudian kita mewaspadai perubahan sikap ini terhadap tadi tingkat kewaspadaan kita sebagai perempuan gitu ya, agar terhindar dari kekerasan tersebut. Iya, perlu sekali mempelajari, memahami perubahan sikap, Mas Imam ya. Jadi sebagai misalnya posisi istri gitu ya, perlu memahami dengan baik mengenai sikap-sikap misalkan suaminya, kalau misalnya pulang kerja seperti apa, kalau awal bulan seperti apa, akhir bulan seperti apa, itu juga salah satu perubahan sikap yang harus diawasi gitu ya, karena itu bisa mengganggu suasana hati juga gitu ya. Tapi tidak hanya itu juga, kekerasan juga bisa terjadi di mana saja, termasuk di jalanan, di tempat umum ya. Jadi sebagai perempuan perlu bisa menjaga diri di mana saja dia berada gitu ya, dan selalu waspada ya. Kalaupun diajak teman-teman bepergian jalan-jalan, tetap harus waspada ya, di antara kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan misalnya kita berekreasi gitu ya, tapi tetap harus waspada karena kejahatan atau kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja sebenarnya gitu, Mas Iqbal. Oke, baik. Jadi selalu waspada. Perubahan sikap ini, dewasa ini ya, perubahan sikap itu banyak terjadi ketika ada sebuah perbedaan gitu ya. Nah, banyak kemudian di satu keluarga itu justru yang si perempuan yang misalnya pekerjaannya lebih bagus, penghasilannya lebih bagus, intelektualnya lebih bagus dibandingkan dengan si laki-laki. Nah, bagaimana cara menjaganya agar kemudian itu tidak menjadi pemicu dari kekerasan tersebut? Betul sekali ya. Kadang-kadang tadi juga terkait dengan suasana hati para mungkin laki-lakinya apabila melihat pasangannya jauh lebih berhasil mungkin ya, sehingga yang namanya kekerasan salah satunya pemicunya adalah rasa iri. Ya. Jadi begitu iri maka timbullah rasa bermusuhan, kemudian akhirnya ingin selalu menentang. Maka buat para perempuan yang mungkin mendapat rezeki lebih gitu ya, bisa lebih berhasil, tetap harus saling menghargai, saling menghormati pasangannya, menghargai dan menghormati orang-orang terdekat Anda, supaya perempuan pun bisa menjaga hubungannya dengan sesamanya, dengan lingkungannya ini dengan lebih baik ya. Menghormati dan menghargai itu penting sekali. Baik, berikutnya adalah menghindari lokasi yang berbahaya. Terkadang sekarang di beberapa lokasi ya,
di Jakarta ataupun di sekitar Jakarta itu sudah ada panic button gitu ya, ketika kita mengalami Betul. permasalahan di sana kita bisa pencet kemudian tombol-tombol yang tersedia gitu, baik di halte ataupun secara single berdiri. Nah, sebetulnya seberapa penting untuk kita juga aware nih terhadap memilih sebuah lokasi baik untuk menunggu ataupun kita lintasi. Betul, betul sekali ya. Nah, tadi saya juga sudah katakan kekerasan itu bisa terjadi di mana saja Hmm, gitu ya. hmm, Juga di lingkungan di tempat umum itu juga bisa terjadi. Maka sebaiknya buat para perempuan ya usahakanlah tidak terlalu larut malam kalau pulang. Kenapa? Karena kadang-kadang kondisi yang terlalu larut malam itu juga pengawasan dari petugas hukum juga kan sudah mulai berkurang juga, ya kan. Jadi perempuan harus lebih waspada dan menghindari tempat-tempat yang berbahaya, lokasi ya. Kemudian tadi ya sudah terlalu malam. Kemudian kalau bisa kalau perlu dia harus bepergian malam hari, carilah teman gitu ya supaya ada yang saling melindungi terjadi seperti itu ya. Jadi memang perlu hindari lokasi yang berbahaya. Ya. Jadi itu bentuk upaya kita ataupun usaha kita gitu ya untuk melindungi diri dengan cara seperti itu. Yang terakhir adalah menjadi pribadi yang kuat. Nah, ini kan harus ditanamkan oleh orang tua, baik orang tua perempuan atau orang tua perempuan ataupun orang tua laki-laki. Nah, bagaimana cara kita kemudian bisa menanamkan hal-hal seperti ini menjadi pribadi yang kuat? Singkat saja, Bu Naomi. Menjadi pribadi yang kuat dimulai dari sejak kecil, sejak dini. Maka peran para orang tua dan guru untuk mengedukasi para perempuan maupun laki-laki, mengedukasi mengenai kelebihan diri, keterampilan, berikan peluang sebesar-besarnya untuk menjadi pribadi yang kuat tersebut. Kira-kira itu. Baik. Terima kasih Bu Naomi sudah berbagi inspirasi hari ini, tepat di hari bagaimana kita harus mewaspadai terhadap isu kekerasan perempuan yang terjadi di negara kita. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat juga. Ya pemirsa, untuk Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di 0889 800 5000. Anda juga bisa mengirimkan kritik dan saran melalui Instagram kami di @bincangsaat.tv. Saya Imam Syarif pamit, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa.